Halo Sobat Al-Jazari, apa kabar? Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Anda tentang konsep produksi crossbow buatan saya di tahun 2025 ini. Crossbow yang Anda lihat ini semuanya adalah pesanan dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Mulai dari Maluku, Nusa Tenggara Barat, Madiun, Palembang, dan Banten, Jawa Barat. Sejak tahun 2018, saya memang sudah sering melayani pemesanan crossbow dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Riau, berbagai daerah di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Untuk panjang power stroke, saya mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Crossbow Internasional, yaitu bahwa crossbow untuk berburu harus memiliki panjang power stroke minimal 14 inci, sedangkan crossbow buatan saya memiliki panjang power stroke lebih dari 14 inci. Panjang power stroke adalah jarak dari titik 0 string ke latch atau pengait trigger. Lebar bentang busur 60 cm. Sedangkan untuk draw length atau panjang arrow track, saya juga mengikuti panjang arrow crossbow internasional, yaitu 20 inci. Total panjang unit crossbow buatan saya dari ujung belakang popor sampai ke ujung pijakan kaki adalah 94 cm. Di tahun 2025 ini, alhamdulillah saya mendapat tambahan kemudahan berupa bantuan power tools dari sahabat saya Dr. Yopi di Jawa Timur. Kemudahan ini membuat saya semakin fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan saya, dan mulai tahun ini saya menetapkan standarisasi baku untuk semua produk crossbow buatan saya, mulai dari bobot unit, lebar busur, dan panjang power stroke. Insya Allah, mulai sekarang saya bisa jauh lebih produktif dalam bekerja dan kualitas hasil pekerjaan saya juga bisa jadi seragam. Terima kasih sahabatku, jazakallah khair. Selain penggunaan bor duduk untuk efisiensi pekerjaan, ada alat lain yang sangat membantu saya dalam proses pengerjaan crossbow. Ini adalah belt sander, sebuah power tool yang biasa dipakai untuk pembentukan bilah golok atau pisau. Dengan alat ini saya jadi jauh lebih mudah dalam proses pembuatan busur. Bayangkan saja, dulu saya membuat berpuluh-puluh busur crossbow dari baja, hanya dengan menggunakan gerinda tangan. Hal itu sangatlah menyakitkan dan berdampak buruk bagi kesehatan saya, selain juga menghabiskan waktu yang sangat lama dan sangat melelahkan. Untuk bobot unit, saya menetapkan standar berat maksimum di kisaran 4 kg sampai 4,1 kg saja. Untuk sebuah homemade crossbow berbahan busur baja dengan draw weight standar internasional, berat segini tentunya sudah lumayan ringan, bukan? Ini jauh lebih ringan dibandingkan crossbow buatan saya di generasi sebelumnya. Saya akan selalu berusaha menampilkan bukti-bukti otentik seputar spesifikasi crossbow buatan saya. Semua angka yang saya sebutkan ada dokumentasi buktinya. Untuk menghasilkan compound crossbow standar berburu dengan bobot seperti ini saja, perjuangannya tidaklah sederhana. Mulai dari pemilihan jenis kayu untuk popor, sampai pemangkasan bobot riser yang sangat optimal. Adakah maker homemade crossbow lain yang berani menunjukkan data otentik seperti yang saya lakukan?
Mulai tahun 2025 ini, semua roller busur dibuat dari bahan karbon yang ringan tapi sangat durable dan tahan gesekan. Hal ini juga yang membuat crossbow buatan saya jadi jauh lebih ringan. Sebelum saya melakukan test shoot atau uji coba tembak untuk mengetahui apakah trigger sudah berfungsi dengan baik atau belum, saya akan menunjukkan kepada Anda dari mana angka draw weight berasal. Sebenarnya, Asosiasi Crossbow di Amerika sudah menetapkan bahwa draw weight crossbow senilai 150 lbs saja sudah cukup untuk berburu, dengan catatan draw weight tersebut bukan hasil mengarang atau angka tipu-tipu dan power stroke minimal 14 inci. Di negeri tempat tinggal saya ini, kadang-kadang ada saja oknum yang mengaku-ngaku sebagai seorang pembuat crossbow yang dengan entengnya menyebutkan angka draw weight dari crossbow buatannya, tapi giliran ditanya dari mana angka itu didapat dan mana buktinya, mereka marah atau bahkan menghilang. Hahaha. Draw weight bukanlah lelucon yang bisa sesuka hati disebutkan tanpa adanya bukti pengukuran yang pasti. String ditarik sampai tepat di atas latch trigger, dan angka yang tampil di timbangan digital itulah yang disebut dengan draw weight. Draw weight yang saya sukai atau saya anggap ideal adalah 170 sampai 180 lbs saja. Angka tersebut sudah cukup untuk menembus hewan buruan dari jarak 60 meter. Crossbow yang saya beri kode A ini menunjukkan angka draw weight 179 lbs. Jika dikonversikan ke kilogram setara dengan 81 kilogram. Jika Anda mengokangnya menggunakan rope cocking aid, maka sensasi berat tarikan yang Anda rasakan sekitar 60% dari 81 kg atau sekitar 48 kg saja. Rope cocking aid memang mampu mereduksi berat tarikan hingga 40%. Itulah sebabnya, mengokang crossbow wajib menggunakan rope cocking aid. Sekarang mari kita lihat berapa berat tarikan atau draw weight crossbow yang saya beri kode B ini. Ternyata berat tarikannya adalah 176 lbs. Ini adalah angka draw weight favorit saya. Dengan power segini saja, saya sudah mampu menembus kelapa dari jarak 40 meter. Kenapa bisa begitu? Ya karena draw weight-nya bukan tipu-tipu, atau bukan draw weight abal-abal. Panjang power stroke juga sangat berpengaruh pada daya tembus. Ini adalah crossbow dengan draw weight paling ekstrim yang bisa saya buatkan untuk pemesan dari Palembang. Beliau yang memesan crossbow ini memang menginginkan crossbow dengan draw weight tertinggi. Bisa saja saya buatkan crossbow dengan draw weight 230 atau 250 lbs misalnya. Toh saya pernah membuatnya. Dan tidak ada masalah dengan crossbow dengan berat tarikan ekstrim seperti itu. Tapi berdasarkan berbagai pertimbangan, saya putuskan bahwa draw weight tertinggi yang saya produksi maksimal 200 lbs saja. Mari kita lihat bersama bukti pengukurannya. Ini adalah arrow yang akan saya gunakan untuk melakukan shooting test. Pengujian tembak ini bukanlah untuk tes akurasi,
Karena jika tujuannya untuk tes akurasi, maka saya pasti akan menggunakan arrow dari bahan karbon yang memang khusus untuk crossbow dan saya punya banyak stoknya. Tujuan dari shooting test ini adalah sekedar untuk mengetahui seberapa baik kinerja trigger dan latch. Dengan melakukan tes semacam ini, bisa diketahui dengan cepat kekurangan apa saja yang ada pada crossbow yang sedang dikerjakan. Kalau dulu saya melakukan trigger test dengan cara menembak tanpa peluru atau dry fire, sekarang saya sudah menghindari cara kejam seperti itu. Ini adalah bantalan dari potongan melintang dari sebuah pohon besar. Kayu ini yang akan saya gunakan sebagai target menembak. Saya menganggap bahwa kayu adalah target paling murah untuk sekedar pengujian kinerja trigger crossbow. Kalau sekedar untuk pengujian saja, saya harus pergi keluar ke tempat lain dan meninggalkan workshop sambil membawa semua crossbow. Tentunya hal itu sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu. Sungguh kayu ini sangat berat sekali. Selain itu, kekerasannya juga di atas rata-rata. Kayu ini sudah kering dan merupakan potongan dari area dekat akar. Itu sebabnya kayu ini jadi sangat-sangat keras. Oke, sekarang saatnya melakukan shooting test. Semua crossbow sudah dalam posisi terkokang atau siap tembak. Kecuali crossbow dengan kode C. Crossbow kode C mengalami patah busur akibat kecerobohan saya saat proses pengerjaan busur. Ya, teknik pengerjaan yang salah sedikit saja memang bisa sangat fatal akibatnya. Tapi tidak apa-apa. Ini akan menjadi pengalaman penting yang penuh dengan hikmah. Masih ada crossbow dengan kode A, kode B, kode R, dan crossbow sudah jadi yang draw weight-nya 200 lbs. Berarti ada 4 crossbow siap uji. Kita mulai dengan crossbow A. Crossbow dengan kode A memiliki draw weight 179 lbs. Cukup baik crossbow kode A. Trigger lumayan empuk ya. Kita lanjut ke crossbow dengan kode B. Crossbow dengan kode B ini ternyata triggernya masih keras dan perlu sedikit koreksi. Kita lanjut ke crossbow dengan kode R. Crossbow kode R juga ternyata masih kurang empuk triggernya. Butuh koreksi seperti crossbow kode B. Terakhir, saya akan melakukan shooting test untuk crossbow yang sudah jadi, yaitu crossbow dengan draw weight 200 lbs. Wow! Trigger bekerja dengan sangat baik dan empuk, tapi arrow tidak mau menancap dan berbalik ke arah saya. Pantulan arrow ini disebabkan karena kayu bantalan target tembak memang terlalu keras. Ayo kita lihat bersama lubang bekas tembakan saya barusan. Lihatlah, lubang bekas tembakan lumayan dalam, tapi energi tembakan memang luar biasa besar.
Sehingga walaupun arrow sempat menancap, arrow tetap berbalik dengan kencang. Begitulah sekilas gambaran tentang dedikasi, pembaruan konsep, dan idealisme saya di tahun 2025 dan seterusnya. Sejak dulu saya memang terobsesi untuk bisa memproduksi crossbow dengan harga terjangkau, tapi memiliki kemampuan yang setara dengan crossbow buatan pabrik. Jika Anda berminat untuk melakukan pemesanan, Anda bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Untuk harganya, saat ini harganya Rp4.750.000, belum termasuk ongkos kirim. Anda tidak perlu membayar lunas, cukup bayar uang muka saja dan tunggulah sampai unit pesanan Anda selesai. Lama pengerjaan tergantung jumlah antrian, bisa jadi cuma sebulan, bisa 2 bulan atau bahkan 3 bulan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.